Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Rumor Sejuk Podcast Mandua Pesisir Selatan. Kali ini bintang tamu kita salah satu guru hebat di Mandua Pesisir Selatan, sudah banyak mengukir prestasi, Masya Allah. Selamat pagi Kak. Pagi. Jangan bilang guru hebat. Mudah-mudahan menjadi guru hebat. Mudah-mudahan kita semua menjadi guru hebat. Mudah-mudahan kita semua di Mandua Pesisir Selatan jadi guru hebat. Ya, tapi lihat-lihat prestasi, Masya Allah. Kakak ni guru yang luar biasa aktif. Mohon Kak sedikit perkenalan. Nama? Iya, nama. Kalau anak-anak nama kelas ya. Gitu. Untuk pemirsa, kalau Ustadz tahu sekali namanya. Perkenalkan, nama saya Weni Fitria, mengajar di Mandua Pesisir Selatan untuk mata pelajaran fikih. Mata pelajaran fikih ya, Kak. Berarti sejak kapan Kak sini Kak? Berarti di sini mungkin Ustaz masih sekolah dulu. Iya. Saya masuk ke sini itu ngajar dari 2003. Tamat dari UIN Imam Bonjol Padang. Ngajar dari 2003 gitu Kak? 2003. Masya Allah. Mengajar baru ditempatkan di sini. Alhamdulillah berhasil lolos dalam ujian, kemudian ditempatkan di sini. Mulai dari 2005. 2005. Jadi kalau dihitung hampir 20 tahun. Masya Allah. Masya Allah. Kira-kira menurut Kak jadi guru tuh asik atau gimana Kak? Sangat asik, bukan hanya asik. Jadi guru itu kalau saya pribadi sudah seperti panggilan jiwa. Nah dari kecil memang cita-citanya di guru. Oh gitu. Kalau dihitung sampai hari ini, apakah ada yang merasa tidak asik di kelas? Rasa-rasanya yang merasa sangat tidak asik itu belum ketemu. Masya Allah. Berarti memang menjiwai pekerjaan ya Kak. Iya. Ketika pekerjaan itu menjadi kesenangan, beban ketika kerja itu kan nggak ada. Insya Allah ketika suatu pekerjaan menjadi sebuah kesenangan, otomatis proses yang berlangsung apapun yang kita temui di dalam dunia pekerjaan kita, apakah itu tantangan, apakah itu berbagai halangan dan rintangan yang namanya mengajar, pasti banyak lah. Itu bisa kita selesaikan dan kita hadapi dengan senyuman. Senyum, Masya Allah. Taib hadirin yang dirahmati Allah, kali ini kita Ibu Weni ini selain sebagai guru di Mandua Pesisir Selatan, beliau juga dinobatkan sebagai agen perubahan di Mandua Pesisir Selatan. Ya, jadi agen perubahan di Mandua Pesisir Selatan itu ada 8 sama Pak Suhardi dan Pak Kepala, termasuk Ustaz sendiri. Dan agen perubahan itu mempunyai dan kita semua harus berinovasi sebenarnya kan Kak. Iya, harus mempunyai inovasi. Kalau kita lihat memang tujuan dari penetapan agen perubahan itu dalam rangka semakin banyaknya inovasi-inovasi yang ada di madrasah kita ini. Apalagi sekarang kita kan mengikuti zamannya Kak. Guru-guru tidak bisa lagi tok mengajar dengan cara-cara lama. Harus banyak inovasi baik dalam bidang dia mengajar maupun di bidang-bidang yang lainnya yang nanti tujuan akhirnya untuk kemajuan madrasah. Iya. Inovasi itu harga mati. Iya. Begitu juga dengan murid sekarang kan Kak. Ya, siswa atau peserta didik, inovasi itu harga mati. Iya. Kalau untuk zaman sekarang, dulu itu mungkin hanya cukup untuk menjadi yang terbaik. Iya. Misalnya terbaik di kelas atau terbaik di kuliah, lalu kita dapat pekerjaan. Kalau zaman sekarang tidak ya. Banyak sekali kalau yang kita baca-baca atau pengalaman yang kita lihat di lapangan, peserta didik itu dituntut punya skill, punya kemampuan kreativitas yang tinggi. Nah, orang-orang dengan kemampuan kreativitas yang tinggi, punya skill yang bagus di satu bidang atau beberapa bidang, justru itu yang banyak diterima di dunia lapangan kerja. Iya. Jadi PNS pun sekalipun mereka nanti ketika tidak punya skill tertentu yang bisa mereka kembangkan, hanya menjadi orang biasa saja. Ya, akan tertinggal. Iya, akan tertinggal ya Kak. Iya. Iya, kemampuan sekarang itu memang kemampuan berinovasi. Atau kita bisa lihat sekarang ada anak-anak kita yang di kelas biasa-biasa saja Kak, tapi ketika dia buat TikTok FYP Kak. Iya. Dan bahkan ada yang menjadi cuan kalau istilah generasi sekarang, cuan. Banyak sekali generasi muda hari ini
menghasilkan uang dari media internet saja. Media internet, ya. Ketika mereka mampu berkreativitas dengan cara yang baik di sana. Dengan cara yang baik. Dengan Tapi cara tetap yang saja baik. kepada Dan bisa anak-anak. dipertanggungjawabkan. Iya, kepada anak-anak murid kami yang misalnya buat TikTok atau Reel Instagram, tetap harus jaga norma-normanya. Iya, Ya, sip. Masya Allah. Norma juga harga mati. Iya. Number one. Wahid ya Ustaz ya. Iya. Ketika Kalau- orang bisa mempopulerkan sesuatu yang tidak baik menjadi mengangkat sesuatu yang tidak baik jadi populer, tentu sesuatu yang baik jauh lebih bisa untuk diangkat menjadi sesuatu yang populer gitu ya, Iya. Kak. Beretika dalam media sosial itu merupakan kewajiban. Dan itu kalau bagi siswa kita Mandua Pesisir Selatan khususnya itu harus jadi pegangan yang wajib lah istilahnya. Jangan Iya, sampai iya. tidak beretika dalam menggunakan media Ini sosial. menarik sekali sebenarnya pembahasan, Kak. Mungkin agak melenceng sedikit. Melenceng sedikit, Iya, apa-apa. melenceng sedikit. Apa, Kak? Menjadi diri sendiri gitu. Kita menjadi kita menjadi siswa madrasah dan tetap populer dengan kemadrasahan kita. Agak penasaran tentang ini, Kak. Penasaran tentang penasaran apa namanya? Agak kagum dengan Piala Dunia, Kak enggak ikut ya? Ikut sih. Hobi. Iya, apa namanya, openingnya bagus gitu. Iya. Openingnya bagus. Mereka tidak terpengaruh walaupun Piala Dunia ini dari seluruh negara, Iya. mereka tetap menjadikan diri mereka sebagai orang Qatar. Iya, yang ciri khasnya adalah Muslim. Islam, ya. Muslim. Menjadikan ayat Al-Qur'an sebagai alat Iya, pembuka. sebagai alat pembuka dan sebagainya. Tidak terkontaminasi dengan pemikiran-pemikiran yang di luar mereka. Iya. Di luar pegangan hidup mereka gitu. Iya. Dan seharusnya itu kan bisa jadi jadi pembelajaran bagi kita gitu. Dan itu menjadi daya tarik. Iya, gitu, daya Kak. tarik. Pembelajaran bagi kita dan daya tarik tersendiri. Bahkan pernah baca kemarin kan salah satu bintang sepak bola saja menghormati dia, enggak mau membawa alkohol. Kemudian satu lagi, LGBT sekarang kan lagi musim ya. Iya, orang lagi ngangkat LGBT, Iya, Kak. ada kabarnya, ini entah betul tidak yang saya baca gitu kan. Ada kabarnya beberapa katakanlah pemain segala macam itu yang biasa menggunakan bendera-bendera tertentu Iya. dukungan terhadap LGBT. Pelangi, Kak, pelangi. Yang pelangi ya. Dan ternyata yang ini saya baca tak betul tanda, ada di antara mereka itu yang tidak mau membawa identitas tersebut walaupun mereka pendukung gitu kan. Walaupun mereka mungkin pendukung, tidak mau membawa ciri khas Identitas, bendera itu iya. ke negara Qatar. Iya. Itu kabarnya. Untuk menghormati juga. Kenapa kita tidak bisa orang lain menghormati identitas kita? Kenapa kita tidak mau menjaga identitas kita? Iya, Masya Allah. Luar biasa pengetahuan kakak nih. Karena memang beliau ini orang literasi. Makanya kita masuk ke topik kita. Sampai-sampai tentang sepak bola pun tahu karena membaca. Makanya kita sekarang coba berbicara tentang inovasi yang beliau buat, yaitu populer namanya. populer. Masya Allah, populer. Yang membaca tadi Ustadz, salah satunya berhubungan dengan populer ini. Iya. Sebelum kita bahas populer, karena sudah menyinggung membaca Ustadz tadi, membaca itu lagi-lagi saya katakan sesuatu yang seharusnya menjadi kebiasaan kita. Iya. Kalau dulu kan buku adalah jendela dunia, sekarang bukan buku lagi, banyak media membaca. Generasi sekarang justru menurut saya pribadi nih ya, punya akses yang sangat luas untuk memperkaya khasanah pemikirannya dengan melalui membaca. Kalau zaman akak dulu ya, Iya. ini berbagi apa aja ya, berbagi cerita supaya motivasi bagi generasi atau siswa kita. Dulu ibu itu punya kebiasaan ke pasar itu, kalau zaman dulu kan nggak punya plastik orang. Iya. Bungkus itu dengan kertas bekas. Oh iya, Bungkus kalau kita belanja ke pasar, iya masih Kak. bungkusannya dengan kertas koran, Lagi masih mendapati kayak majalah-majalah gitu. koran. Dari kecil itu punya kebiasaan karena hobi membaca itu Ustadz, kan akses membaca susah, apalagi tinggal di kampung, di kampung gitu kan, nggak ada pustaka, tidak ada internet, minjam buku susah ke tetangga gitu kan, kita orang miskin jauh dari toko buku gitu kan. Iya. Setiap ibu pulang dari pasar itu, lihat bungkusnya apa? bungkusnya itu saya kumpulkan tanpa satu pun yang dibuang, walaupun cuma sobekan kertas. Ini betul, Iya, bukan sekedar berbagi saja. Jadi
biasanya dikumpulkan dulu. Ibu sudah tahu itu, dikumpulkan. Nanti ketika waktu luang dibaca, setelah dibaca baru mau dipakai, mau digunakan yang lain. Iya Kak, memang zaman dulu tuh memang kayak gitu. Iya. Kalau Agil sendiri kan memang tidak terlalu suka. Ada kawan yang memang ekstrim suka membaca. Pokoknya bungkus, apalagi tentang hobinya politik gitu kan, tentang Iya. bungkus koran baca, koran yang tercecer coba baca gitu. Ya apa sayang dibuang itu kan. Apalagi zaman sekarang itu seharusnya generasi muda kita tidak mengeluh lagi soal akses membaca itu mudah. Pustaka daerah ada, internet itu banyak sekali bahan bacaan yang bisa kita baca. Ya. Tapi dengan catatan tentunya difilter gitu. Mana yang pantas dibaca, mana yang tidak. Iya. Masya Allah. Memang literasi orang Indonesia memang agak ketinggalan ya Kak. Iya. Ya kenapa seperti itu kira-kira Kak? Iya, kita pernah baca itu, kemudian di beberapa seminar-seminar kan disebut itu. Literasi, Pak Kabit dulu pernah kasih materi kita. Iya. Pak Henry ya. Iya Pak Henry. PISA ya, penelitiannya tahun berapa itu ya? Lupa, ini lupa lagi. Ini udah tua, udah mulai lupa biasanya. Literasi kita sangat rendah, minat membaca. Belum lah lagi menulis yang lain-lain, minat membaca saja kita itu termasuk negara yang sangat rendah. Tapi orang-orang hebat, orang-orang apa itu memang hobinya membaca. Najwa Shihab kan pernah pernah cerita tentang abinya, tentang pernah Quraish nonton Shihab. juga. Tentang Quraish Shihab. Kakak pernah nonton itu. Iya. Dia ceritakan tentang abinya kan. Memang kebiasaannya pagi itu memang harus nulis dengan laptop gitu Quraish Shihab. Makanya luar biasa ilmunya. Berdasarkan itu masih melenceng dari topik awal kita ya. Tapi masih berkaitan sebetulnya karena literasi. Kita ambil pelajaran lagi dari cerita Najwa Shihab dan Bapak Quraish Shihab tadi. Apa membaca itu memang harus dijadikan budaya, dan keluarga itu berpengaruh sekali. Keluarga itu, jadi kita dalam keluarga tidak apa-apa dibudayakan, membelikan anak misalnya hadiah buku. Iya. Mungkin lebih cenderung daripada hadiah-hadiah yang lain. Hadiah yang lain boleh juga, tapi usahakan buku itu tetap jadi agenda memberikan hadiah. Agenda hadiah, iya ya Kak. Iya. Oh, berarti keluarga itu memang kayak gitu katanya Kak. Ya kan, pengaruhnya besar itu. Masya Allah. Populer? Populer. Kita masuk ke populer. Iya. Karena memang sangat menarik gitu kan. Jadi pembahasan yang pertama hanya 10 menit, kayaknya ini bisa 1 jam ya Kak. Singkatkan saja. Iya, singkat saja. Oke, populer. Oke, populer. Nanti kita bincang-bincang yang lain lagi. Oke, kita fokus sekarang ke populer. Populer itu lupa Kak, apa Kak? Populer itu publikasi oke. Oh iya, publikasi oke. Punya protokoler unggul, lernya literasi keren. Jadi ini inovasi salah satu di Mandua Perselatan yang gawangnya mungkin kakak gitu. Iya. Gawangnya. Jadi sekali lagi kita katakan bahwa setiap agen perubahan itu harus mempunyai inovasi, dan kakak memilih inovasinya populer. Pertanyaannya kenapa itu gitu Kak? Yang pertama jawabannya kenapa itu, karena itu bidang yang saya senangi. Oh, publikasi mempublikasikan madrasah ini mungkin sebelum populer lahir sudah kita laksanakan. Lah itu juga kerajo. Kalau ke Corominang itu kerajo gitu. Publikasi baik melalui tulisan di web madrasah maupun web Kemenak dan Kanwil. Jadi kita publikasikan madrasah melalui web, yaitu melalui berita. Itu sudah lama kita laksanakan. Iya. Cuma lebih dikembangkan sekali lagi gitu kan. Iya, lebih ditingkatkan jumlahnya, publikasinya lebih dikerenkan medianya, misalnya tidak hanya web tapi diupload lagi di Instagram sehingga tidak hanya di web saja orang melihatnya gitu. Iya, insyaallah. Kemudian protokoler kan berkaitan juga dengan publikasi, sebetulnya masih berkaitan dengan kehumasan misalnya, bidang yang juga disenangi. Iya, so gini, ketika protokoler itu salah satunya misalnya bagaimana. Ini protokolernya maksudnya apa Kak? Protokoler itu lebih kepada, kalau yang saya pahami selama ini lebih kepada bagaimana
melayani tamu yang hadir, menempatkan sesuai penempatannya, bagaimana pengaturan acara, mengkonsep sebuah acara, termasuklah di dalamnya gitu kan. Walaupun luas, yang lain-lain banyak protokoler itu salah satunya itu. Termasuk ketika mengadakan sebuah event itu perlu ke protokoler sebetulnya. Walaupun dunia sekarang tidak mesti kaku gitu kan. Kalau dulu kan protokoler itu kaku. Kalau sekarang protokoler itu lebih lebih memasyarakat, tergantung acara sih, Kak. lebih fun. Oh iya, lebih fun. Tapi tergantung acara juga. Untuk acara-acara yang resmi tetap menggunakan konsep protokoler yang baku, formal, ada formal. Gitu. Tapi ada tingkatan formal, semi formal gitu ya. Dan itu memang harus dikonsep gitu. Ketika sebuah event tidak dikonsep dengan baik, maka gesahnya tidak ada gitu. Kesannya event itu tidak berhasil gitu. Tapi ketika terkonsep dengan baik, walaupun mungkin eventnya biasa-biasa saja, tapi ketika konsepnya baik, gesahnya nampak, dianggap berhasil gitu. Kakak dulu kabarnya pernah ikut pelatihan tentang itu ya, Kak? Tentang MC atau apa MC, dulu, Kak? Keprotokoleran, gitu. dari kuliah memang. Oh gitu. Kak, karena dulu pernah kita kan di waktu di agen perubahan di ke Jawa Timur kemarin, lalu ketika ada yang MC-nya bicara, apa kata bapak kepala, oh kok nak manga-manga aja Bu Weni gitu. Gitu karena mungkin tidak dikonsepnya. Tidak dikonsep. Jadi apa? Jadi catatan kurang baik jadinya. Iya. Jadi itu tuh sederhana, cuma berpengaruh sangat besar untuk instansi tersebut. Gitu. Kalau gue pribadi pertama ketika jadi MC misalkan Kak, oh ya jadi MC lah, tidak dikonsep gitu. Iya. Tapi ketika datang ke mana nih, oh kakak nih kok di konsepnya di semua kata itu harus diketik gitu ya. Tapi terlihat ketika itu acaranya jadi apa teratur gitu kan. Ada kesan tidak main-mainnya. Iya, Masya Allah. Itu memang begitu harusnya dalam apa kalau menyusun sebuah acara untuk MC pun, walaupun MC yang profesional harus dibuatkan rundown acaranya dengan baik, bahkan konsep pembicaraan yang akan dia sampaikan. Iya. Pernah lihat orang apa kan Ustadz di TV-TV ketika pembukaan seremonial kan tetap bawa konsep kecil itu sudah walaupun nanti dia improvisasi gitu. Tidak masalah improvisasi, tapi konsep bakunya sudah ada. Kemudian yang literasi tadi kan yang satu lagi literasi Kak. Publikasi unggul, kemudian literasi keren. Iya, literasi keren. Ini juga bidang yang alhamdulillah mungkin jadi minat juga Ustadz dari dulu gitu kan. Kalau dulu kebiasaan kecilnya menulis puisi, gitu kan. Cerita-cerita pendek, sesekali nulis esai, gitu kan. Nah, itu yang coba dikembangkan. Kepada siswa kita pun saya sering sampaikan ya. Ada satu yang saya baca, jika engkau bukan ini agak sering lupa orang hebat apa Kak? Jika bukan anak seorang gitu ya. Ulama atau pemimpin yang besar gitu kan. Maka jadilah penulis kan gitu intinya yang disampaikan menurut pendapat pakar bukan orang yang orang bijak ini ya. Bijak, iya. Artinya apa, menulis itu penting gitu. Sejarah itu berubah setiap saat, tapi tulisan kita itu insya Allah walaupun kecil, apalagi zaman sekarang kita upload di media digital itu insya Allah akan bertahan lama dan akan Aku dulu pikirnya gini Kak, catatan dalam sejarah hidup kita. Iya, aku dulu pikirnya gini. Waktu di Mesir itu kan kalau enggak ada pekerjaan tuh nulis gitu kan, nulis diari sih. Iya. Nulis diari. Tapi lalu ada rencana nulis buku kan, buku di situ. Tapi ketika itu berpikir, orang enggak ada baca buku lagi gitu kan. Iya. Masa ya tetap nulis buat buku gitu. Tapi tetap nulis gitu Kak. Waktu itu pikiran negatifnya gitu. Tapi sekarang, ternyata Ustadz kalau misalnya kita PDF kan, kalau udah terbit buku kita, nanti kita PDF kan kita berikan atau kita sedekahkan ke pustaka digital misalnya, itu kan bisa dibaca orang di mana-mana. Oh iya, sekarang atau sudah kalau ada Ustadz pustaka punya digital blog nanti gitu kan, atau punya web sendiri nanti gitu. Sampai kapanpun akan dibaca. Ini satu lagi Kak, kiat menulis itu sebenarnya gimana Kak? Akhirnya kan apalagi nulis puisi kan, nulis puisi itu apakah memang harus sunyi, harus punya perasaan, harus galau dulu atau harus bahagia dulu? Kadang-kadang pikirannya seperti itu gitu Kak. Pengaruh suasana mungkin iya kalau kita menulis. Kalau Kakak mungkin belum terlalu banyak tulisan. Kalau untuk tulisan yang solo baru 2 gitu kan. Ini sekarang dalam proyek
dalam proyek membuat tulisan yang berhubungan dengan profesi pendidikan. Kalau kemarin kan masih tulisan Berarti yang buku yang sudah ada apa aja Kak? ada memoriam, ada kumpulan puisi. Masya Allah. Sekarang dalam proyek yang buku pendidikan gitu kan. Buku pendidikan Berkaitan dengan apa? fikih. Ada fikih satu tapi belum selesai Ustadz. Ya, memang besar pula tantangannya yang berhubungan dengan profesi kita ini. Nah, entah karena kurang waktu atau masih kurang pede. Maksudnya cari literaturnya agak hati-hati gitu kan. Beda dengan kalau tulisan yang kayak seperti novel, puisi itu kan tidak ada batasan ya. Kalau yang tulisan yang sifatnya publikasi ilmiah tentu kita harus hati-hati menulisnya. Cari idenya gimana kan tadi gitu ya, Iya, cari iya. idenya. Memang suasana berpengaruh, apalagi yang tulisan yang sifatnya yang tidak publikasi ilmiah itu pengaruh sekali gitu kan. Mood kita apa. Tapi tidak menutup kemungkinan kita menyediakan waktu. Jadi kiatnya gini, supaya kita mood nulis apa yang kita senangi. Kerjakan itu dulu. Biasanya ketika sudah kita kerjakan moodnya bagus ya nulis. Kalau kakak biasanya siang itu banyak-banyak baca, nonton film misalnya atau segala macam. Nanti malamnya kan agak enjoy ya, Iya. nulis gitu kan. Gitu. Dan satu lagi memang harus banyak ilmu, banyak baca ya Kak. Kunci bisa menulis menurut yang saya pelajari ya, entah kalau yang lain nggak tahu ya. Kunci menulis itu yang paling mendasar itu adalah banyak membaca. Dan pakar pun menyampaikan begitu. Nggak mungkin kita bisa menulis tanpa banyak membaca. Gitu. Iya, menyusun kata-kata menjadi sebuah tulisan yang bagus itu butuh kosakata. Kosakata. Walaupun kosakatanya kita tahu, tapi menyusunnya tidak bisa. Ketika kita banyak membaca, kosakata kita bertambah, kemudian pemahaman kita merangkai bahasa pun akan terasa. Akan terasa dengan baik. Nah, itu modal dasar untuk bisa melahirkan sebuah karya. Ya, kita ada rencana sekarang yang iya, gimana Kak? Jadi gitu. Iya. Tolong satu Kak. Ini terakhir ya. Iya, terakhir. Dalam rangka mau semakin menggezahkan populer ini di bidang literasi ya, yang bagian akhirnya kan literasi tadi, lernya kan literasi. Kita dengan Ustadz sekarang ada proyek ini, mengajak siswa kita untuk membuat menulis. Karya bersama menulis. Sebetulnya cikal bakalnya sudah ada dulu Ustadz, tapi karena faktor minatnya masih kurang dari siswa, ada beberapa tulisan yang sudah terkumpul Ustadz. Tapi belum sampai 15 tulisan, dan itu baru dari 5 peserta didik kita gitu. 5 peserta sudah 15 peserta gitu. sudah 15 tulisan. Ada yang tulisannya puisi, ada yang tulisannya itu esai biasa yang masih berkaitan dengan tema. Jadi kita sekarang mau menambahnya, menjadikan sebuah buku. Kemarin itu temanya adalah tentang madrasah ini, kisah di madrasah ini. Boleh dalam bentuk esai, apa keinginan cita-citanya selama belajar di madrasah ini, harapannya, boleh dalam bentuk esai, atau boleh dalam bentuk cerpen, boleh dalam bentuk puisi dan sebagainya. Untuk tahap awal ini kita tidak akan menulis karya yang sifatnya ilmiah Ustaz. Karena kalau dari awal kita sudah mengajak siswa yang sifatnya publikasi ilmiah bukunya, nanti mereka udah letoy duluan, nggak mau lagi menulis. Jadi kita buat saja apa yang mereka sukai. Kalau mereka suka puisi, tulislah puisi yang berkaitan dengan madrasah kita ini, atau cita-cita mereka yang berkaitan dengan belajar di madrasah ini. Atau berkaitan dengan gurunya atau teman-temannya, boleh, atau cerpen dan sebagainya. Jadi kita ajak ini. Ini ajakan langsung dari Ibu Weni. InsyaAllah kita akan adakan hari Ahad ya kepada anak-anak kami yang mau menghadirkan sebuah karya hebat bersama Ustaz dan Bu Weni menjadi sebuah buku, dan nama antum tercantum di dalam buku itu sebagai seorang penulis. Nanti silahkan datang pada hari Ahad. Iya, hari Ahad kita jam berapa Kak? Jam 9, kalau bisa jam setelah sarapan jam 8 lah ya. Oh ya, jam 8. Silahkan datang jam 8 hari Ahad besok. Tanggal berapa tuh Kak? Tanggal sekarang 22 ya? 29, 30. 30 ya? Ya, tanggal 30.
Tanggal 30 ya? Iya. Tanggal 30 November silahkan datang. Kita akan kumpul di ruangan ini, ruangan ber-AC ini, dan kita akan menulis bersama. Fokus satu hari itu untuk menulis dan menghasilkan sebuah karya Iya. yang insya Allah akan kita terbitkan. Kita terbitkan buku bersama, istilahnya antologi. Tentang biaya penerbitan jangan dipikir dulu. Nanti kita carikan yang jalannya. jelas buat karya dulu. Ya, buat karya dulu. Jangan pikirkan, Bu, gimana nanti, apa kami wajib beli, kemudian apakah kami beriur untuk menerbitkannya. Tidak, nanti kita carikan jalan. Iya. Oke, terima kasih Kak tentang populernya gitu. Mudah-mudahan untuk kedepannya apa lagi insyaallah nih Kak? Ya, untuk populer, di samping tadi salah satu mewujudkan populer, kita ngajak di samping kalau guru-guru sudah ada yang menulis, termasuk saya pribadi gitu kan. Alhamdulillah sudah mau ke 10 buku. Ada yang buku 10, Kak? solo, ya. Ada buku solo, ada yang buku antologi. Insya Allah bertambah gitu kan. Guru-guru juga ada yang sudah. Kita ada proyek berdua ya Ustadz ya. Iya. Mau bikin buku ya. Oke. Kemudian 2 penulis atau 3 penulis saja. Di samping ngajak guru, kita juga ngajak siswa untuk bidang literasi. Kalau untuk publikasi, kita tingkatkan publikasi kita baik dalam pemberitaan maupun publikasi melalui media sosial, YouTube. Termasuk podcast ini ya Ustaz. Atau juga mengajarkan membuat berita gitu kan? Iya, salah satunya memang sudah terpikir itu. Mungkin Ustadz nanti sebagai wakil kepala bisa nanti rembuk dengan wakasiswa dan sebagainya dengan Bapak Kepala. Kita buat event kecil-kecilan saja, mengajar siswa kita untuk pelatihan membuat reportase. Reportase. Insya Allah kakak bisa bantu gitu kan. Kapan perlu kita datangkan dari Kemenak. Mau mungkin mereka kan bantu nanti tuh materi. Insya Allah Kak. Oke, terima kasih untuk waktunya hari ini. Satu lagi Kak. untuk MC juga bisa. Untuk bidang kedua tadi kan MC, protokoler, untuk jadi MC bisa dilatih nanti. Buatlah 2 event nanti. Oke Kak, insya Allah. Mudah-mudahan apa yang kita rencanakan mudah-mudahan bisa diberkahi oleh Allah dan bisa dilaksanakan insya Allah. Amin. Amin. Oke, terima kasih waktunya Kak atas waktunya sudah mengganggu hari ini. Tidak. Oke, terima kasih. Demikian rumor sejuk kita pada pagi hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga Ustaz.